saya sebagai bekas kuasa hukum, sebagai teman, sebagai kakak, sebagai saudara, teman-teman Vanes semua lah pasti akan mendukung itu proses itu. Ini harus dituntut maksimal mungkin karena ini udah ada korban jiwa kan masalahnya. Nggak usah pun ada obrolan keluarga, kita pasti akan tuntut itu gitu. Saya sebagai bekas kuasa hukum, sebagai teman, sebagai kakak, sebagai saudara, teman-teman Vanes semua lah pasti akan mendukung itu proses itu. Ini harus dituntut maksimal mungkin karena ini udah ada korban jiwa kan masalahnya. Kalau untuk Jody gini, apapun alasannya itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Apapun, dengan dia posting aja itu udah salah, kan nggak boleh posting dalam nyetir itu, posting itu nggak boleh, itu udah peraturan lalu lintas yang baru juga nggak boleh, ngerokok nggak boleh, main handphone nggak boleh, apalagi kalau kita lihat ya di postingannya itu 190 km per jam, itu gila itu sih gila banget. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu, dia main handphone tiba-tiba ada belokan seperti itu, ya udah pasti karena direktur lalu lintas Polda Jawa Timur bilang bahwa tidak ada bekas rem sama sekali, jadi itu benar-benar dihantam ke kiri itu pembatas itu benar-benar langsung, jadi tidak ada rem, tidak ada bekas rem sama sekali. Dan itu kan mesti disadari, itu jalannya itu masih beton gitu, bukan aspal, beton itu. Jadi untuk pengereman sendiri nggak bisa seperti di aspal. Kalau di aspal mungkin bisa langsung. Kalau ini kan agak licin dia. Gitu. Cuman memang masih banyak lagi yang mesti digali lah peristiwa ini karena tanda tanya masih banyak ini yang dipertanyakan gitu. Bagaimana kok bisa Vanessa itu terlempar segitu 3 meter atau 5 meter dari mobil, itu seperti apa kondisinya? Ya, setahu saya dari pihak kepolisian kemarin yang ngelapor ke peristiwa kecelakaan itu memang Jody yang melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak ayah Bibi sendiri kan sempat menyatakan bahwa akan ikut jalur hukum gitu, maksudnya akan mengikuti menyerahkannya penuh kepada polisian. Abang mungkin yang selaku orang yang dekat sekali dengan Vanessa, apakah akan mungkin mengikuti atau mendamping kasus ini atau seperti apa, Bang? Kita akan intinya prosesnya terhadap Jody ini kita akan pantau terus lah. Intinya aku akan ikutin terus sampai sejauh mana. Kalau perlu dibikin pasar berlapis. Kalau perlu. Kalau perlu sampai pembunuhan kalau perlu. Biar ada efek jerak. Udah ketahuan Bang pasalnya Bang yang Dia kalau sekarang kalau nggak bisa, saya belum bisa ngomong karena BAP-nya belum. Saya belum tahu BAP-nya seperti apa. Dari pihak kepolisian juga kan belum memeriksa semuanya gitu. Harus tahu dulu cerita. Intinya kita serahin ke Polda Jawa Timur lah. Kita serahin Polda Jawa Timur. Tapi dari pihak keluarga sendiri ke Abang udah ada terus kuat. Abang, tapi kalau Abang sendiri mengenal sosok Jody sejauh apa sih Bang? Yang Abang saya nggak terlalu dekat sama Jody. Setahu saya dulu Jody itu yang buat ngupload foto, bikin kontennya lah. Setahu saya. Nggak terlalu ini. Bukan driver. Pernah ketemu ngobrol gitu nggak sih Bang sama dia? Sama Jody kayaknya pernah sekali apa 2 kali ya. Saya lupa. Pokoknya pernah ketemu sih sama Jody. Tapi pernah mendengar mungkin sedikit atau mungkin sekilas tentang habit menyetir Jody dari Vanessa? Nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi intinya kita ini aja lah. Yang penting aku pesan aja sama keluarga, kita ikhlasin lah pergian Vanessa sama Bibi. Ini mungkin jalan yang terbaik. Kemarin juga perginya harinya baik, dari Kamis, terus dimakamin hari Jumat. Insya Allah husnul khotimah lah mereka berdua. Itu aja sih yang aku inilah. Kita nggak usah sekarang bagaimana cara membesarkan Gala, itu yang paling utama yang mesti dipikirkan ke depan, bukan masalah yang lain lah. Yang paling penting Gala sekarang yang mesti diurus. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.